Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Rahayu, saya dari Offering D23. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas pendidikan agama Islam tentang hukum sentuh kulit pria dan wanita. Yang pertama, perbedaan hukum tentang batalnya wudhu. Perbedaan pendapat antara para ulama fikih di dalam masalah furu'iyah atau cabang seperti membaca qunut dalam sholat subuh, membaca basmalah dalam setiap surat Al-Fatihah, juga jumlah rakaat setiap tarawih sudah biasa terjadi. Setiap perbedaan pasti ada argumentasinya, baik bersumber dari Al-Quran maupun hadis atau pendapat dari para ulama. Membahas furu'iyah yang terikat langsung dengan hukum persentuhan langsung kulit dengan pria dan wanita. Dalam kajian fikih terdapat 4 mazhab fikih yang terkemuka. Mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Ahmad Ibnu Hambal. Mereka termasuk dikatakan mujtahid mutlak, di mana ilmu mereka benar-benar paripurna dan mumpuni sehingga bisa menyimpulkan sebuah masalah dengan mengambil dalil yang berargumentasi pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ketika tidak menemukan argumentasi langsung di dalam Al-Quran dan hadis, mereka bisa menggunakan qiyas atau analogikan. 4 mazhab fikih. Yang pertama itu mazhab Abu Hanifah, salah satu imam tertua. Beliau termasuk perintis mazhab fikih yang lebih suka menggunakan al-rayu atau pendapat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, Imam Maliki radhiyallahu anhu salah satu mazhab yang paling dominan di Madinah Al-Munawwarah waktu itu karena beliau putra Madinah. Yang ketiga, mazhab Ibnu Syafi'i. Mazhab Syafi'i paling banyak berkembang di Mekah pada abad 14 Hijriah sebelum berdirinya Arab Saudi. Yang keempat, mazhab Hambali. Raja Arab Saudi Malik Abdul Aziz pernah menegaskan kepada penduduk Mekah bahwa mazhab yang dianutnya adalah mazhab Hanbali. Namun beliau menambahkan tidak melarang mazhab lain yang berkembang di Mekah. Lalu penjelasan tentang wudhu dari mazhab Abu Hanifah. Dalam masalah bersentuhan kulit antara pria dan wanita, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya masul marati layak huzu al-wudu, yang artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu kecuali ketika bersentuhan menimbulkan syahwat sehingga menyebabkan seorang keluar madzi atau cairan yang keluar sebelum keluar sperma. Sebagian besar dari pengikut mazhab Hanafi terdapat di Turki, Pakistan, dan India. Jadi jangan heran dan kaget jika menemukan sebagian orang-orang Turki melihat seorang pria dan wanita bersentuhan kulit namun mereka tidak wudhu kembali, mereka langsung melaksanakan sholat. Dalam masalah ini, mazhab Hanafi mengambil dalil dari hadis sahih dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, mengambil dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Daud dan Al-Baihaqi. Mazhab yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki. Pengikut mazhab Imam Maliki paling banyak saat ini di daratan Afrika seperti Tunisia, Maroko. Dalam pandangan mazhab Imam Malik, sentuhan kulit antara pria dan wanita tidak membatalkan wudhu kecuali disertai dengan syahwat. Dengan demikian, jika bersentuhan biasa seperti kebiasaan di Indonesia bersalaman dengan tidak sertai dengan syahwat tidak membatalkan wudhu. Hadis yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah hadis sahih yang merupakan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua yaitu At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Abu Daud Al-Baihaqi. Yang ketiga yaitu Imam Malik dan Imam Baihaqi. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Indonesia paling banyak jumlah memeluk Islam. Sebagian besar dari ulama dan masyarakat bermazhab Syafi'i. Bahkan sebagian besar pesantren di Nusantara menegaskan sebagai pengikut Imam Syafi'i. Begitu juga dengan kitab-kitab yang menjadi rujukan utama. Kendati demikian, mazhab yang lain seperti Hanafi, Maliki, dan Imam Hambali tetap ada, namun sangat kecil. Dalam masalah ini, Imam Syafi'i paling moderat, jalan tengah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram atau ajnabiyah,
maka membatalkan wudhu. Sedangkan sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sesungguhnya bahwa sentuhan kulit suami istri membatalkan wudhu karena pada hakikatnya suami istri itu adalah orang lain atau ajnabiyah, sehingga menjadi batal ketika bersentuhan kulit, sebagaimana hadis siapa yang mencium istri atau menyentuh dengan tangannya maka wajib baginya wudhu. Ketika menyikapi hadis tersebut, sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium istrinya kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudhu lagi. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Nawawi berpendapat bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya atau istrinya Aisyah. Namun saat itu Aisyah radhiyallahu an memakai cadar penutup muka sehingga kulit Rasulullah SAW tidak bersentuhan langsung dengan kulit istrinya. Yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Dalam masalah sentuhan kulit pria dan wanita, mazhab Hanbali berpendapat jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, sedangkan jika tidak disertai dengan syahwat tidak membatalkan wudhu, dan disertai dengan hadis-hadis yang mendukungnya. Sekian penjelasan saya tentang materi pendidikan agama Islam. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.